Hai guys, ketemu lagi sama aku di podcast Self Healing. Aku tuh siapa? Sama gue, Ria Marliana di podcast Self Healing. So, untuk kali ini aku bakal cepet aja because of what? Bos Jepang gue lagi ada di kantor nih hari ini. Jadi, ada baiknya kalau misalkan aku terlihat kerja. Kali ini aku bakal ngebahas tentang gimana cara ngadepin orang berdasarkan golongan darah mereka. Anyway, ini nggak 100% benar karena memang manusia memiliki berjuta parameter ya yang membentuk kepribadian dia dan karakter dia. So, jangan salahin gue karena aku juga termasuk orang yang gak mau disalahin, tapi buat referensi aja, kalian aja bisa banyak yang terbantu juga seperti yang lain-lain kan. So, untuk tahu lebih jauh gimana cara ngadepin orang-orang yang lagi marah berdasarkan golongan darah, jangan kemana-mana, stay tune, dan jangan lupa follow podcast aku ya. Balik lagi sama Ria Marliana di Self Healing, podcastnya cara berkomunikasi dengan diri sendiri, dengan teman, dengan orang berdasarkan golongan darah. Kenapa jadi gitu? Oke, seperti yang aku janjiin tadi bahwa aku bakal ngebahas bagaimana cara menghadapi orang yang sedang marah berdasarkan golongan darah. Langsung aja, dimulai dari golongan darah A. Kalau kamu berhadapan dengan orang yang marah dan dia punya golongan darah A, ingat selalu rumusnya bahwa A paling gak suka dijudge ya. Karena mereka itu menganggap bahwa diri mereka itu udah melakukan yang baik-baik gitu. Udah nurut aturan, udah nurutin kamu gitu, nurutin norma kayak gitu-gitu kan. So kamu gak yang pasti di sini jangan ngejudge dia yang jelek-jelek. Kalau mau ngejudge dia itu yang baik-baik, it's okay. Nah kalau pas dia lagi marah, nah inilah PR-nya golongan darah PR-nya kita. Golongan darah A itu kelihatannya nggak marah nih, kelihatannya baik-baik aja. Cuman itu jadi catatan buat dia. Someday dia udah nggak tahan, dia bakal ngamuk, emosinya udah nggak terkontrol. Tapi itu akan terjadi sama orang yang dia anggap dekat. Oke? So, kalau udah terlanjur marah kayak gini, jangan dipotong omongannya, karena biasanya kalau dia marah tuh nggak akan pernah berhenti ngomongnya. Tenangin dulu, yakinin dia bahwa semuanya oke dan semuanya baik-baik aja. Tapi jangan potong omongan dia ya. Itu kuncinya. Jadi iyain aja, tenangin dia bahwa semuanya baik-baik saja. You don't have to worry. Oke? Nah, lanjut ke golongan darah B. Golongan darah B ini bukan tipikal orang yang senang mendem ya. Dia orang yang kalau misalkan gak suka, to the point, belak-belakan gak suka gitu. Kadang-kadang makanya kok ini anak kayak sering banget marah. Nah, caranya gimana kalau dia masih ngomong, masih ngomong apa ya, maksudnya masih marahnya itu masih ngomong gitu, berarti dia masih peduli sama kamu. Tapi once ketika dia udah diemin kamu atau marah banget sampai ngediemin kamu, kasih dia space atau waktu sendiri dulu. Ya jaga waktu sehari 2 hari atau 3 hari gitu, baru deh nanti habis itu kamu ajak makan dia, seneng-senengin dulu, baru deh kamu minta maaf. Gitu caranya. Jangan terus ketika dia diam, dia minta space, kamunya kejar terus minta maaf, nggak akan berhasil gitu loh. Dia cuma minta waktu sendiri aja. So lanjut untuk golongan darah O, kalau dia lagi marah gimana sih gitu ya. Golongan darah O itu kalau misalkan sebenarnya juga bukan tipikal orang yang gampang marah juga sih. Enaknya orang ini tuh jarang marah yang meledak-ledak itu enggak, cuma omongannya nyebelin aja. Dan itu kalau dia ngomel kayak gitu, itu karena dia udah merasa deket sama kamu, jadi dia udah merasa apa adanya gitu sama kamu. So ketika dia ngomel, dengerin dulu aja, iyain, jangan dibantah. Kalau udah selesai dia ngomel, kira-kira dia udah mulai mereda, nah kamu datengin dia, rayu-rayu deh itu, minta maaf lah, iya deh aku salah kayak gitu-gitu, iya maaf banget aku udah nyakitin kamu ya, kayak gitu-gitulah, gitu-gitulah, rayu-rayu gombal gitulah gitu. So pasti bisa deh, kamu kuat kok. Gitu-gitulah. Gua nggak paham sih ininya sarang rayu yang bener gimana, cuman ya rayu-rayu gitu deh. Karena ketika dia marah ngomel, Indian udah selesai, sebenarnya udah selesai aja sih.
udah reda aja dalam hatinya. Nah kalau AB ini dia tipikal orang yang emosinya sangat terjaga sebenarnya, cuman kalau dia udah marah itu jadi ngomongnya kemana-mana gitu loh, nggak fokus juga ke satu hal yang kamu masalahin gitu. Cuman kalau AB udah marah, kamu mungkin nggak tahu kalau dia sebenarnya udah marah, cuma tahu-tahu tuh udah dia kayak sebel aja sama kamu, perlakuan dia semacam bikin kamu nggak nyaman aja sih sebenarnya. Entah didiemin, dicuekin, dianggap nggak ada, dianggap udah mati kayak gitu kan. Dan kadang-kadang agak subjektif ya, karena AB kan kalau udah nggak senang ya gitu deh gitu loh. Gimana sih caranya? Ya udah minta maaf terus kalau sama AB sih, walaupun memang mungkin akan butuh waktu lama, tapi dia orangnya nggak tegaan kok. Kalau misalkan kamu bilang aku udah nggak tahu lagi harus gimana, aku minta maaf, aku sedih banget kamu jauh sama aku, bla 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 bla, dia pasti nggak akan tega sama kamu. Ya walaupun butuh waktu lama ya, sekali lagi dia pasti luluh kok. Nah mungkin itu sih ya. Jadi kalau kamu yang masih belum ngeh omonganku apa aja, kamu bisa putar ulang dengan tempo yang lebih lambat. Oke guys, kayaknya aku nggak bisa lama-lama karena aku harus balik lagi. Ya, seperti yang gue bilang tadi bahwa bosku lagi ada di sini, so bye.